Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Qala asy-syaikh rahimahullah wa bidzalika amara Allah jami'an nas wa khalaqahum laha kama qala Allah ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun wa ma'na ya'budun yuwahhidun. Wa a'zam ma amara Allah bihi at-tauhid wa huwa ifradullah bil ibadah. Perintah yang paling puncak yang Allah perintahkan adalah at-tauhid. Telah dibahas kemarin tentang pembagian at-tauhid dan kenapa para ulama membagi tauhid, ada yang menjadi dua, ada yang menjadi tiga. Dan apabila diitlakkan kalimat tauhid, maka yang dimaksud adalah at-tauhid al-uluhiyah. Andaikan disebut kalimat at-tauhid, maka seharusnya yang terpikir oleh kita adalah at-tauhid al-uluhiyah, bukan ar-rububiyah, bukan al-asma wa sifat. Jelas ini? Seseorang yang dia menetapkan at-tauhid al-uluhiyah sudah mencakup tauhidur rububiyah dan tauhidul asma wa sifat. Beda dengan orang yang hanya meyakini tauhid rububiyah saja, belum tentu dia mentauhidkan Allah secara uluhiyah. Seperti siapa contohnya, Yudi? Orang-orang musyrikin Quraisy, mereka meyakini betul Allah yang menciptakan alam semesta, yang menghidupkan, yang mematikan. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah. Andaikan kau tanyakan kepada mereka, ya Muhammad, siapa yang menciptakan langit-langit dan bumi, mereka akan menjawab Allah. Nah, ini keyakinan mereka, keimanan mereka terhadap Allah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang mengatur alam semesta, yang memberi rizki, yang menghidupkan, mematikan. Tetapi untuk beribadah mereka menolak. Ya, mereka menolak untuk menjadikan Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang mereka sembah. Mereka menginginkan sesembahan itu banyak, tidak hanya Allah saja yang dijadikan tempat berdoa, tetapi ada pohon keramat, ada batu keramat, ada kuburan keramat. Afara'aitumul Lata wal Uzza wa Manata tsalitsatal ukhra. Ya, ada kuburan Lat, ada pohon keramat Uzza, ada batu keramat Manah, ada pohon keramat Dzatu Anwat untuk mereka gantungkan senjata-senjata perang mereka, yang dengan itu mereka mengharapkan berkah, kekuatan dari pohon tersebut, mengharapkan kemenangan. Nah, untuk menjadikan sesembahan hanya Allah, ini yang mereka tolak. Itu tauhid al-uluhiyah. Beda dengan seseorang yang dia meyakini tauhidul uluhiyah, Allah satu-satunya yang berhak untuk disembah, pasti dia meyakini bahwasanya Allah satu-satunya yang menguasai, mengatur, mencipta alam semesta. Allah satu-satunya yang memiliki sifat yang itu tidak dimiliki oleh makhluk. Jelasin insyaallah. Jadi diulangi lagi sekali lagi, apabila diitlakkan kalimat tauhid, diucapkan kalimat tauhid, yang dimaksud adalah tauhid apa? Al-uluhiyah. Yang paling puncak dari perintah Allah Subhanahu wa taala dari sekian banyak syariat Allah Subhanahu wa taala adalah at-tauhid. Kenapa? Telah dijelaskan bahwasanya tidak bermanfaat amalan apapun itu tanpa tauhid, karena syarat pertama diterimanya amal apa? Adalah at-tauhid. Ya. Tanpa tauhid, tanpa al-ikhlas, maka amalan tersebut akan sia-sia. Ini percuma apapun amalan, besar kecilnya amalan tersebut, tanpa tauhid maka tidak akan bermanfaat bagi pelakunya di hari kiamat kelak. Nah, qala asy-syaikh rahimahullahu taala wa a'zam ma naha anhu asy-syirk wa huwa da'watu ghairihi ma'ah
wad dalil qauluhu ta'ala wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa a'zam ma naha anhu asyirk. Dan perkara yang paling dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala adalah asyirk, kesyirikan. Puncak keharaman adalah asyirku billah. Apa itu syirik? Da'watu ghairihi ma'ahu, berdoa kepada selain Allah, selain dia pun berdoa kepada Allah juga. Ma'ahu, berdoa kepada Allah dan kepada selain Allah juga. Berdoa kepada Allah, berdoa kepada Nabi Isa yang dilakukan oleh orang-orang Nasrani, itu syirik. Berdoa kepada Allah, berdoa juga ke Nabi Uzair yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi, itu syirik. Berdoa kepada Allah dan berdoa juga kepada Nabi Muhammad, orang-orang yang mengaku Islam, itu syirik. Ya. Orang-orang kafir Quraisy berdoa kepada Allah ke siapa lagi? Ke Lata, ke Uzza, kemana? Nah, selain mereka berdoa kepada Allah, mereka berdoa ke kuburan keramat, ke batu keramat, ke pohon keramat, dan itu syirik. Ya, sekutu. Syirik dalam hal apa di sini? Dalam hal al-uluhiyah. Syirik bisa juga pada ar-rububiyah, sebagaimana keyakinan sebagian orang. Sebagian kecil dari kaum musyrikin zaman dulu, mereka pun menyekutukan Allah dalam hal rububiyah juga. Enggak semua dari musyrikin itu meyakini tauhidur rububiyah, tidak. Ya. Sebagian mereka pun mengkufuri tauhidur rububiyah. Dalilnya adalah setelah kami salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salat subuh di Hudaybiyah yang di malam harinya terjadi hujan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadap kepada kami, maksudnya menghadap para jamaah setelah selesai salat subuh. Kemudian berkata, atadruna madza qala rabbukum? Apakah kalian tahu wahai jamaah, wahai para sahabat, apa yang Allah Subhanahu wa taala katakan? Mereka mengatakan Allah wa rasuluhu a'lam. Para sahabat menjawab Allah dan Rasulnya lebih tahu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Allah Subhanahu wa taala, asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafir. Di subuh ini, kata Allah Subhanahu wa taala, ada yang beriman kepadaku, ada juga yang kafir kepadaku. Mereka yang mengatakan mutirna bi nau'i kadza wa kadza, kafirun bi, mu'minun bil kaukab. Mereka yang mengatakan kami dapat hujan, ya, hujan tadi malam itu karena sebab bintang ini dan bintang itu, maka dia telah kafir kepadaku dan dia beriman kepada bintang-bintang. Dan siapa yang mengatakan bahwasanya kita mendapatkan hujan karena bifadlillahi wa rahmatih, anugerah dari Allah, rahmat dari Allah, rizki dari Allah, mu'minun bi wa kafirun bil kaukab, maka dia beriman kepadaku dan kafir kepada bintang-bintang. Dengan hadis ini, maka sebagian orang-orang musyrikin pada saat itu ada yang meyakini turunnya hujan itu bukan dari Allah. Turunnya hujan tauhid rububiyah bukan? Ya, rizki dari Allah, mengatur alam semesta, mengatur hujan, mengatur angin. Sebagian mereka tidak meyakini tauhid ar-rububiyah. Mereka jatuh pada syirik ar-rububiyah. Ada juga yang bisa menurunkan hujan selain Allah. Nah, jadi syirik itu kalau diitlakkan, maka yang dimaksud adalah syirik dalam hal apa tadi? Al-uluhiyah, beribadah kepada selain Allah. Walaupun terjadi juga sebagian orang mereka jatuh syirik pada apa? Pada ar-rububiyah dan juga pada al-asma was sifat. Misalnya yang meyakini bahwasanya yang menciptakan langit, yang menciptakan bumi adalah Rasulullah, adalah Nabi fulan, adalah malaikat fulan, adalah wali fulan.
Hasan atau Husain atau Fatimah atau Ali bin Abi Thalib, maka dia telah syirik dalam hal apa? Rububiyah. Jelas ini? Mereka yang mengatakan bahwasanya alam semesta ini terjadinya itu bukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terjadinya alam semesta ini karena begitu saja faktor alam alami. Ini pun dia telah syirik. Ada sebagian orang meyakini banyak Tuhan. Ada Tuhan yang mencipta, ada Tuhan yang memberi bencana, ada Tuhan yang memberi panen, ada Tuhan yang menggerakkan bulan, ada Tuhan yang mengangkat matahari. Kalau terjadi gerhana, gerhana itu terjadi karena ditelan oleh Tuhan naga, macam-macam. Ini syirik dalam hal apa? Ar-rububiyah. Jelas? Kemudian ada syirik juga dalam asma wa sifat. Seperti meyakini bahwasanya ada yang tahu perkara gaib selain Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah syirik dalam hal al-asma wa sifat. Allah Subhanahu wa taala mempunyai nama Alimul Ghaib. Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat mengetahui ilmul ghaib. Kemudian dia yakini di sana ada makhluk dukun, peramal yang tahu perkara gaib selain Allah Subhanahu wa taala. Maka dia telah menyekutukan Allah dalam hal al-asma wa sifat. Yang percaya bintang-bintang zodiak, ada bintang Virgo, ada bintang Leo, ada Sagittarius kalau tidak salah ya, yang macam-macam seperti itu, percaya, maka dia telah kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Muhammad. Hanya sekedar iseng ingin tahu, maka dia tidak diterima sholatnya selama 40 hari. Hanya ingin tahu aja, dia tidak benarkan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ataka hinan fasaddaqahu bima yaqul, faqad kafara bima unzila ala Muhammad." Siapa yang mendatangi dukun dan membenarkan apa kata dukun tersebut, maka dia telah kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad? Al-Quranul Karim. Apa yang ada dalam Al-Quranul Karim? Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Katakan tidak ada yang mengetahui perkara gaib di langit dan di bumi ini kecuali hanya Allah. Dan dia kufuri ayat ini dan banyak ayat lainnya yang menunjukkan Allah satu-satunya yang tahu perkara gaib. Kemudian dia yakini ada Ki Gendeng, ada Ki Gelo yang tahu perkara gaib selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, peramal, dukun, dia sejajarkan ilmunya dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini apa? Syirik dalam hal apa? Dalam hal asma wa sifat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ataka hinan lam tuqbal lahu shalah 40 yauman." Siapa yang mendatangi dukun maka tidak diterima salatnya selama 40 hari. Ini kalau hanya sekedar iseng, hanya sekedar ingin tahu saja. Di zaman kita sekarang ini sangat berbahaya. Orang yang pegang handphone, kalau dulu di koran-koran, ya Anda yang mempunyai bintang Leo atau Sagittarius, maka hari sial Anda adalah hari ini, angka keberuntungan Anda adalah ini, di pekan ini Anda akan dapat rizki, di pekan ini Anda akan sakit, kayak gitu. Hanya sekedar kita iseng, oh kita nih lahirnya tanggal segini nih, iseng mau baca, dan saya nggak percaya, nggak diterima sholatnya selama berapa hari? 40 hari. Semakin banyak dia hanya sekedar membaca saja, semakin banyak apanya? Sholat yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas ini insyaallah. Boleh seseorang untuk mendatangi dukun dengan syarat menasehati dia, mendakwahkan dia, mengajak dia untuk bertobat, untuk kembali ke jalan Islam, untuk meninggalkan perkara dukun, ramalan dan sihirnya. Boleh, sebagaimana Rasulullah SAW mendatangi Ibnu Sayyad, ya anak kecil udah jadi dukun. Rasulullah SAW datangi dan nasihati. Nah, jadi ada syirik dalam hal rububiyah, dalam hal al-uluhiyah, dalam hal al-asma wa sifat. Yang disebutkan oleh Asy-Syaikh rahimahullah taala di sini adalah syirik dalam hal al-uluhiyah. Inna syirka la dzulmun adzim. Ya, sesungguhnya kesyirikan sungguh
kezaliman yang sangat besar. Karena seseorang yang dia sudah syirik dalam hal al-uluhiyah, dia akan mudah untuk menyekutukan Allah dalam hal rububiyah dan al-asma wa sifat. Jelas ini insyaallah. Seseorang yang jatuh pada syirik al-uluhiyah, dan itu adalah inti, ya, maka dia pasti atau akan mudah untuk melakukan syirik dalam hal ar-rububiyah dan al-asma wa sifat. Percaya ke dukun, ramalan-ramalan. Nah, yang kita tahu bagaimana tahdzir, ya, peringatan keras dari Allah Subhanahu wa taala terhadap kesyirikan ini. Kata Allah Subhanahu wa taala di surat An-Nisa di dua tempat, di dua ayat Allah sebutkan, innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik, dan Allah mengampuni dosa yang itu di bawah syirik bagi siapa yang Allah kehendaki. Mustahil seorang yang melakukan kesyirikan mati dalam keadaan dia kesyirikan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala berdasarkan ayat ini. Jangankan manusia biasa, nabi saja di surat Al-An'am ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan para nabi, ada 18 nabi di ayat tersebut, wa tilka hujjatuna atainaha Ibrahim ala qaumih, sampai ke bawah Nabi Ibrahim disebut, Nabi Ayub, Nabi Yakub, Nabi Ishak, Nabi Yusuf, ada 18 disebutkan. Kemudian Allah mengatakan walau asyraku lahabitu anhum ma kanu ya'malun. Andaikan mereka para nabi yang ke-18 tadi syirik, akan terputus seluruh amalan mereka. Ingat, nabi itu, para nabi dan para rasul, ketika mereka berdakwah banyak sekali resiko yang mereka hadapi, banyak sekali gangguan yang mereka hadapi dari dalam dan dari luar. Ada yang mereka dapati dari anak sendiri, Nabi Nuh, dari istri sendiri, Nabi Nuh, Nabi Lut, ya enggak? Ada dapat resiko dari ayah sendiri, siapa? Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ada dari orang yang paling dekat dengan dia, ada dari kerabat dekat. Rasulullah SAW dapat ancaman dari Abu Lahab, paman sendiri, dari Abu Jahal, keluarga sendiri, masih kerabat. Dakwah yang mereka lakukan dengan darah, Rasulullah berdarah-darah, para nabi ada yang dibunuh bahkan. Itu semua akan menjadi sia-sia kalau seandainya mati dalam keadaan syirik. Walau asyraku lahabitu anhum ma kanu ya'malun. Andaikan mereka syirik, akan terputus seluruh amalan mereka, enggak bermanfaat. Bagaimana perjuangan Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam menghancurkan berhala-berhala orang kampungnya. Itu bukan perkara ringan. Siapa yang bisa melakukan seperti itu? Kekuatan iman Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam yang membuat enteng bagi beliau untuk menghancurkan berhala-berhala kufur. Dan ingat, jangan kita merasa aman dari kesyirikan. Jangan mentang-mentang sudah belajar Kitabut Tauhid, Kasyfus Syubuhat, Fathul Majid, Taisir Karimur Rahman, ya, atau kitab-kitab tauhid yang lainnya, jangan merasa jumawa kemudian sombong angkuh dia sudah kuat tauhidnya. Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam imamul muwahhidin. Apa kata beliau? Wajdubni wa baniya an na'budal asnam. Wahai Allah, ya Allah, jauhkanlah diriku dan anak keturunanku dari penyembahan berhala. Beliau sendiri sangat takut untuk jatuh pada syirik. Nabiullah Ibrahim. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam imamul anbiya wa imamul mursalin. Beliau sampai berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal faqr wal kufr wasyirk wan nifaq war riya wa sum'ah. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kefakiran, dari kekafiran, dari kesyirikan, dari kemunafikan, dari riya, dari sum'ah. Allahumma inni a'udzubika min an usyrika bika ma a'lam wa astaghfiruka ma la a'lam. Indo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau sampai meminta ampun kepada Allah, meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari kesyirikan yang beliau tahu, yang beliau enggak tahu, enggak sadar. Inna syirka fi ummati akhfa min dabibin namal. Karena kesyirikan pada umatku itu lebih samar daripada jejak kaki semut.
Semut aja kadang nggak kelihatan, ini jejak kakinya malah. Sebagian orang nggak sadar, ya. Dia memberikan tenaganya, dia memberikan pikirannya, dia memberikan hartanya untuk dunia lebih daripada untuk Allah. Dan ingat, qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrihi wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Allah memvonis fasik. Allah mengancam dengan azab bagi mereka yang sudah mencintai dunia lebih daripada Allah, yang mereka mencintai keluarga lebih daripada Allah. Fasik. Kadang orang nggak sadar. Mau dia tempuh perjalanan yang sangat jauh dengan hujan, dengan panasnya, dengan macetnya, berhari-hari sebagian, bukan berjam-jam. Tetapi untuk dia datangi hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, berat kakinya untuk melangkah. Kecintaan kepada dunia jauh melampaui daripada kecintaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah Subhanahu wa taala selain memperingatkan para nabi yang ke-18 tadi, Allah Subhanahu wa taala pula memperingatkan nabi terbaiknya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di surat Az-Zumar, walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Telah diwahyukan kepada engkau ya Muhammad dan kepada rasul-rasul sebelum engkau ya Muhammad, andaikan kalian syirik akan terputus seluruh amalan kalian dan kalian akan menjadi orang yang merugi. Coba. Ini ancaman, peringatan dari Allah kepada para nabi, apalagi kepada kita sebagai manusia biasa. Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amal faj'alnahu haba'an manthura. Jangan kira orang musyrik kafir tersebut enggak punya amal soleh, enggak punya amal kebaikan. Mereka punya amal kebaikan. Terkadang mereka membagi-bagi obat gratis, membagi makanan gratis, ya, sampai menembus satu kampung yang tidak bisa terjamah untuk memberi bantuan makan, minum, obat-obatan, kebaikan yang mereka berikan. Tetapi apakah itu semua bermanfaat? Wa qadimna ila ma 'amilu, kata Allah Subhanahu wa taala, kami datangkan amal baik mereka nanti di hari kiamat. Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faja'alnahu haba'an manthura, kami jadikan amalan-amalan tersebut bagaikan debu yang berterbangan, sama sekali enggak bermanfaat. Tidak menjadi sebab untuk mereka bisa masuk surga, tidak bisa memberatkan timbangan amal mereka, tidak menjadi sebab mereka melewati sirat. Ya, enggak. Kafir, musyrik. Nasallallahu alaihi. Syirik adalah perkara yang sangat dibenci oleh Allah. Selama antum hidup terus, enggak pernah antum lewati hari dari belajar atau mengajar tauhid, karomah yang Allah berikan kepada antum. Setiap hari kita membaca dan mendengar ayat-ayat tentang peringatan dari Allah tentang bahaya syirik. Ya. Selama hidup tidak ada hari kita lewati kecuali kita belajar tauhid, kita dalami apa saja perincian-perincian syirik. Karena ini adalah inti dakwah para nabi, inti dakwah para rasul. Maka seseorang sudah mendapatkan karomahnya di dunia. Karomah, dia hanya sibuk aja dengan perkara tauhid. Ketika manusia bergelimpangan mereka, berjatuhan karena terasuki penyakit-penyakit syirik dan kufur tanpa mereka sadari, bergelimpangan, berjatuhan. Bagaimana mereka mau meninggalkan kesyirikan mereka untuk belajar perkara tauhid dan syirik saja? Tidak. Mereka keluarkan harta melimpah untuk ilmu dunia, tidak seperti itu mereka lakukan untuk ilmu akhirat mereka. Bersyukur ketika Allah mudahkan kita belajar ilmu agama. Bersyukur.
dan lanjutkan perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para nabi seluruhnya untuk mendakwahkan tauhid dan memperingatkan manusia dari kesyirikan. A'zam ma nahallahu an asyirk billah, ya, yang paling besar yang Allah haramkan adalah kesyirikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya, ayyudz dzambi a'zam ya Rasulullah, dosa apa yang paling besar ya Rasulullah? An taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak, yaitu engkau menjadikan sekutu bagi Allah padahal Allah satu-satunya yang menciptakanmu. Sudahlah Allah satu-satunya menciptakan kita, sudahlah Allah Subhanahu wa taala satu-satunya memberi kita rizki, tapi justru berterima kasihnya dengan cara ibadahnya bukan hanya kepada Allah saja, kepada selain Allah juga. Itulah yang membuat Allah murka. Allah satu-satunya yang diibadahi karena Allah satu-satunya yang menciptakan kita, yang memberi kita rizki. Kalau memang di sana ada Tuhan lain yang bisa memberikan rizki kepada kita, yang bisa mencipta alam semesta, boleh kita sembah Tuhan tersebut. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah untuk mengatakan, "Qul law kana lirrahmani waladun fa ana awwalul abidin." Andaikan Allah punya anak, aku adalah orang pertama kali yang menyembah anak Tuhan itu, anak Allah itu. Karena anak Tuhan mempunyai kuasa seperti kuasa bapaknya. Ya. Dia bisa mencipta, dia bisa mengatur alam semesta, tetapi apa? Lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan Allah tidak diperanakan. Enggak akan mungkin ada dua Tuhan atau lebih di alam semesta ini. Qul law kana fihi ma alihatun illallah la fasadata. Andaikan di alam semesta ini ada dua Tuhan, ada banyak Tuhan selain Allah, ya, lebih dari satu, hancur lebur. Mattakhadallahu min waladi wa ma kana ma'ahu min ilah idzal ladhahaba kullu ilahin bima khalaq. Allah tidak mengambil anak, wa ma kana ma'ahu min ilah, dan tidak ada ilah Tuhan bersama Allah Subhanahu wa taala. Idzal ladzahaba kullu ilahin bima khalaq. Kalau seandainya di sana ada anak Tuhan, kalau seandainya di sana ada tuhan-tuhan lain bersama Allah, mereka akan mencipta makhluknya. Wala ala ba'duhum ala ba'd, dan sesama mereka akan bertempur, akan berperang, Tuhan sama Tuhannya, anak sama anaknya, kan gitu. Coba dengar cerita-cerita ini, akan berperang, ya. Cerita-cerita mereka itu perang Tuhan ini sama Tuhan ini. Kemudian apalah bilang kerajaan langit hancur, ada dewa ini mati, ada dewa ini lahir. Nasallallahu alaihi. Wa huwa da'watu ghairihi ma'ah, wa dalil qauluhu ta'ala wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Dalilnya adalah sembahlah oleh kalian hanya Allah dan jangan sekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Walhamdulillah. Nah, insyaallah kita lanjutkan besok. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.